Jadi saya tanyakan stafnya yang bersangkutan membuat SKCK. Tapi untuk keperluan apa? Nanti saya tanyakan. Itu kapan Pak pembuatan SKCK-nya Pak? Yang ngambil stafnya. Ojo ke susu, ojo gerusa-gerusu. Yo, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Saudaraku semua, Pak, dimanapun berada. Sampai konten ini saya buat nih, sudah ada dua pasangan capres-cawapres yang mendaftar ke KPU. Yakni pasangan Amin, Anies Caimin dari Koalisi Perubahan. Dan pasangan Ganjar Mahfud dari Koalisi PDIP beserta 3 parpol lainnya. Nah, yang dari Koalisi Indonesia Maju enggak maju-maju, tidak sesuai dengan namanya ini. Katanya sih punya 4 kandidat cawapres, namun memilih satu saja kok tidak mudah ya. Bukankah bila sudah ada daftar nama pendamping, otomatis makin mudah? Ini berkebalikan dengan pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tidak banyak ngomong nih, langsung dideklarasikan tanggal 18, tanggal 19-nya Oktober langsung daftar ke KPU. Ini mencerminkan pasangan yang bisa kerja cepat nih, gercep. Ya, untuk Indonesia emas katanya kan gitu kan. Dan menuntaskan tugas-tugas dengan kilat. Setidaknya masyarakat melihat pasangan ini pasangan yang menjanjikan, dua tokoh yang integritasnya tidak perlu diragukan lagi nih. Seperti tagline yang mereka usung, gerak cepat Indonesia emas. Nah, ya kan? Lah ngurus administratif mosok ya berbelit-belit, bertele-tele. Aduh, sampai berlarut-larut ya ketinggalan sama yang lain. Sama yang lain ketinggalan ini, Pak. Koalisi Perubahan lucu lagi nih. Capresnya sudah dideklarasikan sejak tahun lalu, tapi elektabilitasnya paling buncit. Di tengah perjalanan pakai acara mengkhianati teman koalisi loh. Ya ngeri banget loh. Ngeri sedap. Wah, partai pendukung saja bisa ditinggal, apa meneh rakyat besok nek dadi loh. Pilpres kali ini ternyata pilpres yang menyenangkan bagi kita. Rakyat kecil. Soalnya kita dipertontonkan berbagai kejadian lucu. Jumpalitan elit politik mbuh piye karepe itu kan. Nah, demi menghadapi pilpres, walaupun sudah berakrobat hingga bercucuran keringat, mereka masih tidak mendapatkan apa-apa. Ini berbeda dengan 2014 dan 2019. Di mana kita, rakyat pemilih yang wotot-wototan bela-belain capres. Ternyata nggak dapat apa-apa ya. Makanya, 2 pilpres tersebut mendidik kita semua. Akhirnya tidak mau atau tidak mudah terjebak dengan pola tingkah politisi. Kita liatin saja mereka. Mau kayak apa? Biar mereka yang jumpalitan, kita ketawain saja kan gitu. Misalnya nih, Demokrat diprank sama Nasdem. Rakernas Projo hanya 3 jam. Prabowo mogok nih, Pak Prabowo mogok nggak datang di Rakernas Projo itu. Gugatan batas usia capres-cawapres yang dikira ditolak MK, tiwas seneng, tiwas do seneng. Ternyata loh dikabulkan dan lainnya. Ini ada yang baru lagi nih. Koalisi Indonesia Maju menyiapkan cawapres untuk mendampingi Pak Prabowo itu 2 orang. Nggak hanya 1 loh, 2 loh ya. Buat apa coba? Padahal sejak Indonesia merdeka, wakil presiden itu yo hanya 1, mung siji. Mungkin mau kayak permainan bola itu, di tengah permainan ada pemain pengganti gitu, atau pengganti cadangan. Pemain cadangannya disuruh ganti gitu. Siapa tahu begitu tujuannya ya. Yo ora iso no. Padahal baik presiden atau wakil presiden nggak bisa diganti seenaknya. Di tengah jalan mboten saged. Kalau memang mengganti ya ada aturan tersendiri. Mengapa bisa menduga ada cadangan cawapres? Informasi ini nih didapatkan dari pengakuan sejumlah pihak yang mengurus pemberkasan untuk syarat daftar cawapres. Siapa? 2 nama yang disodorkan Koalisi Indonesia Maju.
Mereka yakni Pak Erick Thohir dan Pak Yusril Issa Mahendra. Kita tahu, dua nama ini memang salah dua dari 4 nama cawapres yang digadang-gadang akan mendampingi Pak Prabowo. Satu nama yang sebenarnya banyak diributkan akhir-akhir ini nampaknya batal didaftarkan. Dia adalah wali kota Solo, Mas Gibran. Mas Gibran Rakabuming yang disebut-sebut diuntungkan dengan keputusan MK tersebut. Hampir dipastikan kakak Kaisang itu mental dari pencalonan. Buktinya kalau Pak Erick dan Pak Yusril sudah ngurus SKCK. Mas Wali sama sekali belum ngurus apa-apa. Sementara nih KPU membuka pendaftaran selama 7 hari kalender, tanggal 19 hingga 25 Oktober. Apa yang dirasakan Pak Prabowo sekarang ini? Ngenes ngono, mboten, tak kira apa nelongso dan penuh duka lara. Keceriaannya telah hilang, optimismenya runtuh seketika, dan sampai kapankah dia akan begitu? Selasa malam saat didesak wartawan, hanya ngendiko ini, Pak Prabowo itu ngendiko, ojo kesusu, ojo gerusah-gerusu. Cari aja tuh rekamannya saat Capres Koalisi Perubahan menyampaikan itu. Sampai nggak tega saya ngelihatnya. Bisa jadi berdasar pengalaman gagal gaet Mas Gibran jadi cawapres, Pak Prabowo tidak ingin terulang. Makanya meminta Pak Erick dan Pak Yusril ngurus pembuatan SKCK. Siapa tahu nih sudah disiapkan mau deklarasi Pak Erick, tiba-tiba Pak Ericknya ikut mogok. Runyam rencana Koalisi Indonesia Maju. Ditambah nih, saat ini Pak Erick Thohir lagi dampingi Presiden lawatan ke Cina dan ke Arab Saudi. Naga-naganya nih Pak Menhan sudah tutup pintu bagi wali kota Solo. Nggak tahu juga mengapa bisa begitu ya. Pandangan umum sudah mengarah kalau ada upaya membantu memasangkan Prabowo Gibran, termasuk melalui jalur MK. Usaha merubah kebijakan di saat-saat injury time merupakan tindakan tidak elok. Bukan uswatun hasanah. Jelas ini contoh buruk. Masa mau meraih kekuasaan caranya tidak baik? Bila pada akhirnya nih Pak Prabowo tetap tidak bisa berpasangan dengan Mas Gibran. Keputusan MK mengabulkan permohonan gugatan batas usia capres-cawapres jadi sia-sia saja. Kita yang jadi rakyat jelata tentu bersyukur, mereka yang harus tanggung akibatnya. Makanya melakukan opsi-opsi politik itu harus melalui jalan yang benar, jalan yang elegan, jalan yang baik. Percayalah, apa yang kita lakukan itu bakal kembali kepada kita nih. Ayolah, kita berkompetisi itu secara sehat dan baik. Kasih contoh bagaimana berpolitik dengan elegan, yang fair, yang beradab, dan tidak dilakukan dengan cara yang dilarang tradisi, aturan, maupun agama kita. Nah, percayalah, ketidakbaikan itu bakal berbalik pada yang melakukannya sendiri. Pak Prabowo, ayolah kita berkompetisi secara sehat dan baik. Kasih contoh bagaimana politik yang elegan, yang fair, yang beradab, yang tidak dilakukan dengan cara-cara yang dilarang tradisi, aturan, maupun agama kita. Yang juga agak aneh, kenapa Pak Yusril harus ikut-ikutan nyari SKCK? Apa mau didaftarkan 2 cawapres sekalian? Apakah aturannya begitu? Kan tidak. Sampai sekarang ini loh, sulit dimengerti apa maksudnya 2 orang mesti memenuhi persyaratan pendaftaran capres-cawapres. Toh yang didaftarkan kan hanya 1. Gitu ya. Lagian kok Pak Yusril mau-maunya ya ikut melengkapi salah satu persyaratan. Apa yang dilakukan Pak Yusril? Mungkin untuk menebus kesalahan. Soalnya usai keputusan MK dibacakan ini, beliau langsung mengkritik keras keputusan MK itu dengan menyebut keputusan MK itu problematika dan cacat hukum. Pernyataan itu tentu saja merugikan Koalisi Indonesia Maju. Soalnya kan demo meloloskan Mas Gibran, malah diserang oleh kubu mereka sendiri. Pak Yusril terpaksa mengklarifikasi pernyataan tersebut. Namun kita kan sudah tahu
bahwa ada potensi legitimasi bila Mas Gibran tetap nekat jadi cawapres. Fakta inilah yang mengakibatkan buyarnya mimpi Prabowo untuk maju kontestasi dengan Gibran, dan keindahan kemenangan Pilpres pupus di tangan anggota koalisinya sendiri. Demikian opini Uben kali ini. Salam seger waras. Sampai berjumpa lagi.